Edgar berpamitan pulang kepada Indah dan juga Albert. Dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap masalah yang akan datang. Indah terlihat tidak baik-baik saja. Dia mengunci dirinya di kamarnya sendiri. Albert tahu perasaan Indah saat ini, jadi dia membiarkan ibunya menenangkan dirinya sendiri, tetapi dia tetap mengawasi ibunya. Ceklek, Albert masuk ke kamarnya. Dilihatnya sang istri masih sibuk ngemil sambil menonton drakor kesukaannya. Rasa lelahnya dan juga rasa sedih terasa berkurang ketika ia melihat sang istri tercinta. Dia ikut duduk di samping Adele sambil memeluk pinggang sang istri dengan erat. "Tamunya udah pulang Kakanda?" tanya Adele. "Sudah, baru saja," jawab Albert. "Kamu bicarain soal apa saja? Aku jadi penasaran," tanya Adele. "Edgar sudah mengetahui siapa dalang di balik kecelakaanku. Ternyata orang yang kamu lihat waktu itu adalah Clarissa, orang yang membuatku semakin terpuruk saat itu. Saat ini Mommy sedang ingin menyendiri setelah ia tahu semuanya." Mommy terlihat sedih dan pastinya sangat-sangat sedih. "Aku pun bisa merasakannya," ucap Albert. "Kasihan Mommy. Aku mau temenin Mommy tapi sebelum itu mau minta tipis-tipis dong. Soalnya aku gak bisa tidur kalau gak olahraga Kakanda," ucap Adele. Adele memang mood booster bagi Albert. Dalam situasi sedih sekalipun Adele selalu saja bisa membuatnya merasa terhibur. "Ya udah ayo, matiin dulu HP-nya, kita olahraga dulu," ucap Albert. "Ayoklah, gasken," ucap Adele senang. Albert langsung melancarkan aksinya. Adele begitu senang karena suaminya menuruti keinginannya. Adele dan Albert melakukan olahraga selama 2 jam lamanya. Itu pun masih kurang menurut Adele, namun Albert sudah tak bisa mengimbangi Adele, jadi ia memutuskan untuk menyelesaikan olahraganya. "Dinda, apa kamu marah?" tanya Albert. "Enggak kok, kenapa harus marah?" tanya Adele heran. "Olahraganya kan cuman sebentar, sedangkan kamu masih merasa kurang," ucap Albert. "Gampang itu mah, bisa besok lagi, kan aku juga mau temenin Mommy Beb," jawab Adele. "Ya udah, kamu mandi dulu Gi, atau mau aku gendong?" ucap Albert. "Gendong?" rengek Adele. Albert langsung menggendong tubuh Adele pergi ke kamar mandi. Mereka berdua mandi bersama. Edgar masuk ke dalam apartemennya. Dia menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur king size miliknya. Leo memesan makanan untuk Edgar dan juga buah-buahan. Selama ini Leo lah yang mengurus semua keperluan Edgar karena sering larut dalam pekerjaannya. Edgar seakan lupa menjaga dirinya sendiri. "Tuan, makanannya sudah datang, ayo makanlah dulu," ajak Leo. "Aku tidak berselera Leo," sahut Edgar. "Jika kau sampai sakit, mau sampai kapan masalahmu akan selesai? Yang ada mereka malah akan menertawakanmu," ucap Leo. Edgar bangkit dari tidurnya. Dia segera keluar dari kamarnya bergabung dengan Leo di meja makan. Jika ada yang bertanya kenapa Leo ada di apartemen Edgar, jawabannya adalah orang yang pernah dijodohkan oleh Clarissa bisa menerobos masuk ke dalam apartemen walaupun Edgar sudah beberapa kali mengganti kata sandi apartemennya. Untuk itu Edgar meminta Leo untuk menemaninya sekaligus menjaganya agar ia bisa tidur dengan tenang. Edgar tidak membayar bodyguard atau pengawal untuk menjaganya. Dia lebih tenang jika Leo ada di sampingnya karena tidak banyak yang tahu kalau Leo adalah singa yang paling menakutkan jika sudah marah. Edgar sangatlah beruntung memiliki asisten pribadi seperti Leo. Selain gesit, Leo juga pintar, bisa diandalkan dan juga setia mengabdi pada Edgar. Di sisi lain, Clarissa datang menemui kakek Edgar yang bernama Baskara Giovanni. Dia mengadu kepada Baskara mengenai sikap Edgar. "Pa, aku harus gimana ini? Edgar sudah tahu kalau aku bukan ibu kandungnya dan dia juga sudah tahu kalau Nadia lah ibu yang sebenarnya. Aku gak mau kehilangan Mas Rio, Pa," keluh Clarissa. "Gak akan pernah terjadi selama aku masih hidup di dunia ini. Tidak ada yang bisa melawanku sekalipun itu cucu kesayanganku," ucap Baskara dengan santainya. "Bagaimana kalau dia tahu akulah yang sudah melukai Nadia? Semua kartuku diblokir oleh Edgar. Sekarang apa yang aku lakukan?" tanya Clarissa cemas. "Kau ini perkara kartu saja heboh. Kau lupa akulah pemilik semua aset yang saat ini dipegang Edgar. Dia cuma robot yang aku gunakan untuk menjalankan perusahaan. Masalah kartu kau bisa minta lagi padaku gampang kan?" jawab Baskara dengan entengnya. "Iya juga ya," gumam Clarissa. Clarissa meminta kartu kredit kepada Baskara. Dengan senang hati Baskara memberikan kartu no limit kepada Clarissa. Keduanya tak menyadari kehadiran Rio yang berdiri di ambang pintu. Mereka asyik bercengkrama sampai akhirnya Rio memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Baskara.
Awalnya Rio ingin mengunjungi ayahnya meskipun apa yang dilakukan oleh ayahnya selama ini padanya membuatnya menderita. Namun di sisi lain dia tetaplah ayahnya karena darah lebih kental dari air. Jadi Clarissa mencelakai Nadia? Kapan? Bagaimana keadaan Nadia saat ini? Semoga dia masih hidup dan baik-baik saja, batin Rio. Adele masuk ke dalam kamar Indah. Dia melihat mertuanya sedang meringkuk memeluk foto suaminya. Adele duduk di samping Indah. Dia menepuk lembut tangan Indah seolah memberikan kekuatan padanya. Mom, makan dulu ya, ajak Adele. Mommy tidak lapar, Del, jawab Indah. Mom, sedih juga butuh tenaga biar air matanya gak kering, celetuk Adele. Hihi, kau ini ada-ada saja, ucap Indah terkekeh. Mom, aku tahu Mommy sedih tapi dengan Mommy begini tidak akan membuat Daddy kembali. Adele mohon Mommy jangan menyiksa diri Mommy sendiri. Masih ada anak Mommy yang membutuhkan Mommy, mereka pasti ikut sedih. Kalau Mommy sedih terus Adele juga bakalan ikut sedih loh Mom. Gimana nanti dapat cucunya kalau Adele ikut kepikiran sama kondisi Mommy, ucap Adele. Indah menyimpan foto suaminya di samping tubuhnya. Dia mendudukkan tubuhnya bersandar di kepala ranjang. Indah tersenyum ke arah Adele. Dia tahu Adele pasti berusaha menghibur dirinya dan itu sukses dilakukannya, tetapi kesedihan tetap saja masih ada di dalam hatinya. Semua makhluk pasti akan mati Mom. Setiap manusia dan hewan pun memiliki takdirnya masing-masing. Ada yang meninggal karena sakit, kecelakaan dan tiba-tiba saja meninggal walaupun tubuhnya sehat, semua sudah ada yang mengaturnya. Mungkin memang ini takdir yang harus Daddy terima, ucap Adele. Iya sayang, maafkan Mommy ya, bukannya Mommy berlarut dalam kesedihan, kehilangan orang yang kita cintai di dunia ini tidaklah mudah, butuh waktu untuk bisa membuat kita tenang, ucap Indah. Aku mengerti, tetapi kalau sampai Mommy lupa makan dan istirahat Daddy nanti sedih loh Mom, percaya deh sama Adele, ucap Adele. Iya Mommy percaya sama kamu. Tapi untuk sekarang Mommy hanya butuh waktu sampai semuanya terbongkar dan pelaku dihukum sesuai dengan apa yang ia perbuat. Mommy tidak terima karena dendamnya dia sampai berbuat nekat mencelakai kami sekeluarga sampai Daddy meninggal dunia. Di sini Mommy hanya butuh keadilan Del Hicks, ucap Indah sambil menangis. Mom, aku yakin Mas Al pasti akan menyelesaikan semuanya. Kita berdoa agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan apa yang ia perbuat. Mommy harus tetap jaga kesehatan karena sepertinya masalah ini bukanlah masalah sepele, terlebih lagi dia ada backingannya, ucap Adele. Iya, dan orang yang ada di belakangnya bukanlah orang sembarangan, ucap Indah. Keesokan harinya di pagi hari Rio menemui Edgar di apartemennya. Leo langsung mempersilahkan Rio masuk. Edgar masih berada di dalam kamar mandinya. Rio menunggu Edgar di ruang tamu sambil melihat-lihat apartemen milik Edgar. Asyik berkeliling, Rio menangkap sesuatu di atas laci. Karena penasaran, Eyo pun mengambil sebuah buku yang sudah lusuh dan berdebu kemudian membukanya. Seperti tulisan Nadia, gumam Rio, hari ini adalah hari terberatku karena di saat aku masih dalam keadaan lemah seseorang memisahkan kebahagiaan keluarga kami. Dia memaksa suamiku kembali pulang dan menikah dengan orang pilihannya. Saat itu tidak ada pilihan lain selain aku melepaskannya. Aku tahu ini tak mudah bagi Mas Rio, tapi di sini dua bayi yang tak berdosa menjadi taruhannya. Aku hidup berdua dengan anakku Edelio. Setiap hari aku banting tulang bekerja demi sesuap nasi dan juga kebutuhan Edelio. Selama berbulan-bulan aku berusaha mengikhlaskan suamiku menikah lagi dan membawa salah satu putraku. Aku kira semuanya sudah selesai, namun aku salah. Istri kedua suamiku datang mengacaukan hidupku. Dia selalu datang ke rumahku menggangguku, mengajak warga lain memfitnahku dengan tuduhan hamil tanpa suami karena memang kami menikah secara agama, siri. Selama hampir 2 tahun lamanya aku bertahan bersama anakku meskipun orang-orang membenciku, menjauhiku bahkan berusaha mencelakaiku. Aku bertahan demi anakku. Sampai suatu hari dia datang bersama pria berbadan besar menggedor pintu rumahku. Edelio sampai ketakutan, aku membawanya bersembunyi di balik tumpukan baju sampai mereka pergi. Harapanku hanya satu. Baik aku masih hidup ataupun mati, aku ingin Edelio bersatu dengan kakaknya dan juga ayahnya. Cukup aku yang merasakan rasa sakitnya, aku tidak mau anakku pun merasakannya. Daddy, panggil Edgar. Rio menutup buku yang ada di tangannya, dia membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Edgar. Dari mana kau mendalatkannya? Tanya Rio menunjukkan buku yang ada di tangannya. Dari rumah yang dulu pernah ditempati oleh ibu, jawab Edgar apa adanya.
Apa kau sudah menemukan ibumu? Tanya Eyo lagi. Sudah, sekarang tidak akan ada yang berani mengganggunya sekalipun kakek tua itu. Jawab Edgar. Lalu di mana dia sekarang Edgar? Dedi ingin bertemu dengannya. Izinkan Dedi bertemu dengannya sekali ini saja Datsi mohon Edgar. Desak Rio memohon kepada Edgar. Tunggu sebentar. Aku mau pakai baju dulu sekalian membawa hadiah untuk ibu. Ucap Edgar. Rio menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Rio sangat senang sekali akhirnya dia bisa bertemu dengan pujaan hatinya yang sudah lama dicarinya. Dia tidak sabar ingin segera bertemu dengan Nadia sampai ia mendesak terus Edgar agar lebih cepat. Edgar terdiam sejenak, dia merasa bersalah telah memberikan harapan kepada ayahnya namun kini sudah saatnya Rio mengetahuinya Edgar tidak mau menundanya lagi. Maafkan aku Dedi, batin Edgar. Edgar membawa seikat bunga yang sudah ia siapkan untuk ibunya. Leo memberi kode kepada Edgar yang dibalas dengan senyuman oleh Edgar. Beberapa menit kemudian, Edgar sudah sampai di pemakaman. Rio heran kenapa Edgar berhenti di pemakaman bukankah dia mengajaknya untuk bertemu dengan Nadia pikirnya. Edgar kenapa kita ke sini? Tanya Rio. Ikut aku. Jawab Edgar. Rio mengikuti Edgar dari belakang. Dia berjalan sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah makam. Edgar berjongkok lalu meletakkan bunga di atas nisan yang tertulis nama Nadia di atasnya. Rio membaca nama yang tertulis di atas nisan betapa syoknya ia sampai dadanya terasa sesak. Dek.